Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karsma Pinanglisbardi, NIM A11 2019-12114, kelompok A114620, matkul proyek perangkat lunak, kelompok 9. Akan mempresentasikan tugas proyek kelompok kami, yaitu sistem informasi database sekolah. Dimulai dengan latar belakang. Dalam sebuah satuan pendidikan, sarana prasarana satu komponen penting yang menunjang setiap kegiatan yang ada dalam satuan pendidikan tersebut. Tanpa adanya dukungan dari sarana prasarana, suatu kegiatan dapat terhambat bahkan tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu, setiap satuan pendidikan dituntut untuk dapat memenuhi standar sarana prasarana yang tercantum pada standar pelayanan minimal dan standar nasional pendidikan, agar kegiatan yang ada dalam setiap satuan pendidikan dapat berjalan dengan efektif. Sarana prasarana pendidikan tidak hanya sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar saja, tetapi juga sarana prasarana yang mendukung seluruh kegiatan atau program sekolah, termasuk pada kegiatan manajemen sekolah. Pada era globalisasi, perkembangan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam pekerjaan manusia. Sistem informasi database sekolah merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengolah data dan juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, sistem informasi database sekolah digunakan agar dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dalam bekerja. Sistem informasi database sekolah dapat digunakan dalam segala aktivitas kegiatan perkantoran. Dengan sistem informasi database sekolah, diharapkan dapat memberikan data dengan cepat dan akurat pada setiap waktu yang diperlukan oleh para pengambil keputusan dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yaitu data masih masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang kesulitan untuk mengolah data secara mandiri. Tujuan kita dengan adanya sistem informasi database sekolah ini bertujuan mempermudahkan Dinas Pendidikan Rembang dalam mengolah data serta administrasi. Manfaatnya dengan adanya sistem informasi database sekolah ini memiliki manfaat antara lain. Dinas Pendidikan lebih mudah dalam mengolah data, fasilitas monitoring dan evaluasi kebijakan serta program Kemendikbud. Ketiga, sebagai sistem data pendidikan yang efisien dan efektif. Keempat, sumber informasi pengalokasian bantuan sarana dan prasarana belajar mengajar. Nah, contoh pekerjaan di kelompok kita. Itu bagian 1, analisis sistem, 2, perancangan proses, 3, perancangan data. Dikerjakan oleh Karisma, estimasinya sekitar 10 hari. Kemudian yang keempat, perancangan user interface, perancangan kebutuhan, dan penggandaan barang dikerjakan oleh Mas Zaid, estimasinya sekitar 17 hari. Lalu programmer dikerjakan oleh Mas Yuda, estimasinya 10 hari. Lalu sekretaris dan bendahara dikerjakan oleh Mas Aditya, estimasinya dari awal sampai akhir pengerjaan. Lalu perancangan user interface, bertugas untuk menerjemahkan analisis dari analis sistem untuk membuat tampilan yang dapat dimengerti pengguna user interface sehingga sesuai dengan analisa-analisa dan kebutuhan klien. Kedua, membuat tombol navigasi. Ketiga, menentukan layout atau tata letak dari komponen sistem yang akan dibangun menggunakan just in mind. Yang keempat, menentukan pemilihan warna yang akan digunakan pada layout. Yang terakhir yaitu menguji program yang telah jadi apakah sudah user friendly. User interface, perancangan kebutuhan. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan alat yang akan digunakan. Kedua, pembuatan BOQ alias Bill of Quantity. Lalu pengadaan barang. Pembelian barang dari BOQ. Contoh seperti server, hosting, domain, dan lain-lain. Lalu fitur sistem informasi database sekolah yaitu ada 1, yang kedua ada guru, ketiga pegawai, keempat kepala sekolah, kelima peserta didik, keenam aset sekolah, 7 prestasi, yang terakhir yaitu profile. Inilah contoh screenshot tampilan program proyek kita. Tampilan awal login jadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang. Tampilan awalnya seperti ini dan loginnya seperti ini ya teman-teman. Lalu dashboard atau berandanya seperti ini. Di situ ada reminder masa berakhirnya masa kerja kepala sekolah. 2 yaitu sekolah. Ini adalah data sekolah yang ada di Kabupaten Rembang. Kemudian ada guru, data guru, dan ini ada option jika akan menambahkan data guru yang baru atau yang mutasi.
Lalu pegawai, data pegawai dan tambahan data pegawai jika ingin ditambahkan. Lalu kepala sekolah. Lalu peserta didik, ada data siswa dan tambahan data siswa, yaitu tambahan siswa baru dan siswa mutasi. Lalu di sini ada aset sekolah, ada prestasi, kemudian ada data profile. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.